ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid At-Tanwir Jalan Sultan Adam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita hari ketiga di bulan Ramadan. Rasanya tahun ini tidak terlalu panjang ya. Tidak terasa kita sudah sampai ke Ramadan. Tahun lalu ya kayak ini juga orangnya kan. Sampai tahun ini menunjukkan bahwa waktu memang relatif di dalam ingatan kita, sehingga waktu itu dibagi oleh Allah dalam beberapa durasi. Ada waktu yang pendek, yang sedang, yang panjang. Pada saat Allah menciptakan alam itu, waktu satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Itu berarti kan sangat berbeda waktu itu. Dalam surah Alif Lam Tanzil dikatakan, "Summa ya'ruju ilaihi kana fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun." Ketika Allah menciptakan langit itu, satu hari saja menciptakannya, tapi ukuran satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Alfasanah, alfa itu 1000 tahun. Nah, pagi ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan soal waktu, kaitannya dengan agama. Kita hidup di bumi ya, di bumi yang satu ini. Mungkin masih banyak bumi-bumi lain yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Lalu bumi kita ini mengelilingi matahari sekitar 365 hari dalam satu tahun berkeliling. Oleh karena itu posisi kita dikaitkan dengan matahari itu berbeda-beda setiap hari. Dan itu juga buktinya kenapa waktu sholat itu beda-beda. Bisa Bapak lihat, misalnya ini terbit matahari itu berbeda dengan hari kemarin. Kalaupun sama, itu karena perbedaannya itu kurang dari 1 menit, sehingga disamakan saja. Sebenarnya detiknya beda, setiap hari beda. Sama dengan waktu zuhur, setiap hari beda. Waktu asar juga demikian. Itu menunjukkan bahwa kita dengan matahari itu berbeda-beda setiap hari, tidak sama. Ada kadang-kadang pagi hari halaman kita panas, atau sampai siang hari sampai sore. Tapi nanti ada yang suatu hari di halaman kita itu tidak kena cahaya matahari, baik pagi, siang atau sore. Ibu-ibu biasanya paham itu. Kalau bapak-bapak ada paham, karena ibu-ibu kemudian menjamur tapasan kan. Jamur tapasan, menyiram kambang. Nah, Jesidin, kada kepanasan lagi nih dedayan ini. Nah, tapi nanti ada suatu ketika panas lagi. Nah, itu kita di bumi ini. Lalu dihitunglah waktu di bumi ini, kira-kira satu hari itu sekitar 24 jam. Sebenarnya kurang. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Satu hari itu 24 jam itu ada pas sebenarnya. Makanya ada nanti Februari itu 29, ada juga 28. Kalau Qamariyah
Nanti ada yang 29, ada yang 30. 29, 30, 29, 30. Menghitung 29, 30 itu nanti kan terkait dengan bulan. Nah, makanya tahun ini Ramadan sama di Indonesia ini. Tapi nanti Syawal itu ada potensi berbeda karena tinggi bulan hanya sekitar 1 bahkan kurang di hari ke-20 di hari ke-30 ya. Tenggelam matahari di hari ke-29, masuk ke-30 itu bulan sudah ada di atas ufuk tapi kurang dari 1 derajat. Nah, ya tingginya ini nanti macam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kalau awal Ramadan tadi kan sampai 5 atau 6, jadi cukup tinggi bulan di atas ufuk. Setiap bulan beda-beda juga. Ini menunjukkan apa yang disebut dengan nisbi atau relativitas waktu. Makanya nanti kalau orang meninggal di dalam kubur itu kita tidak tahu lagi kan waktunya di dalam kubur itu seperti apa. Dikatakan di dalam hadis ada orang yang seperti tertidur, begitu bangun sudah kiamat. Ada orang yang begitu lama berada di alam barzah itu karena relativitas waktu. Nah, maka untuk memberikan sedikit kepastian tentang waktu, kita hidup di permukaan bumi ini diberikan oleh Allah salat, ya, puasa. Ini semuanya soal waktu juga sebenarnya. Kapan puasa? Ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini kan waktu. Jadi diberi pelajaran. Nah, ini waktu kita lapar. Malam hari mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar. Kita belajar mengorganisir waktu malam. Nanti ada sholat, begitu terbit fajar, kita sholat subuh. Terbit matahari, sholat isyraq. Matahari sudah agak naik, sholat duha. Tergelincir, zuhur. Tergelincirnya 90 derajat, asar. Tenggelam matahari maghrib, hilangnya rona merah atau syafaqul ahmar bahasa Arabnya, di ufuk barat masuk isya. Jadi kita ini setiap hari disadarkan tentang waktu ini oleh Allah. Sampai nanti suatu waktu kita tidak sadar lagi. Tidak sadar itu ya ketika kita mati, kita tidak sadar. Tapi sebenarnya dengan mati itu justru sebenarnya kita diberikan penyadaran. Jadi mungkin kita mati tidak sadar, tapi setelah mati itu diberi penyadaran. Oh, ternyata seperti ini. Kiamat nanti dihitung kita ini, ada yang masuk ke surga, ada yang disiksa di dalam neraka, itu semakin sadar kita. Jadi kesadaran itu rupanya dari 0 sampai 100. Mungkin ketika kita baru lahir itu 0 kesadaran kita. Kita bisanya hanya menangis. Tidak tahu ini apa siang atau malam. Nah, tahu kan? Karena mata kita juga belum bisa melihat. Telinga kita belum bisa mendengar jelas. Ya. Seluruh panca indera kita belum aktif. Begitu saat lahir mungkin masih 0. Tapi nanti beranjak jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, itu tingkat kesadaran naik. Sampai ke dalam kubur semakin sadar lagi. Ada orang kan yang di dalam padang mahsyar itu buta kan.
Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, katanya. Ya Allah, kenapa kau giring saya dalam keadaan buta, padahal dulu saya melihat. Nah, itu berarti kan sadar dia. Oh, ternyata kita buta, padahal dulu kita melihat. Lalu kata Allah, dulu kami utus rasul-rasul, kami sampaikan ajaran Allah, itu ajaran agama itu. Tapi panasitaha, engkau lupa. Jadi orang yang lupa itu sama dengan tidak sadar. Tidak sadar itu kan kalau kita di dunia ini karena guring ya, karena hilang akal ya. Itu namanya lupa. Panasitaha, engkau lupakan ajaran Allah itu. Lalu karena engkau lupakan, maka sekarang engkau juga kami bikin lupa. Cara bikin lupa itu kesadarannya ada, tetapi matanya tidak melihat. Nah, itulah nasib soal waktu dan kesadaran ini. Jadi kita yang dididik oleh Allah dengan ibadah ini sebenarnya secara sederhana latihan kesadaran. Ya, walaupun mungkin tingkat keberhasilannya belum pasti kan, tapi karena ada pengulangan-pengulangan, maka latihan kesadaran ini kira-kira semakin lama kita ikuti itu semakin kuat. Nah, kita masuk ke puasa misalnya, bulan puasa. Bagaimana latihan kesadaran di bulan puasa itu? Tampaknya cukup maksimal sebulanan ini. Makanya kalau kita lengah dengan Ramadan ini rugi kita. Karena Ramadan ini tampaknya merupakan latihan yang cukup maksimal. Karena apa? Karena latihannya itu tidak hanya sewaktu-waktu seperti di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan kan sewaktu-waktu saja. Subuh, sholat, selesai. Isyraq, sholat, selesai. Duha, sholat, selesai. Zuhur, 4 rakaat, mungkin tambah rawatib, selesai. Tapi kalau Ramadan, ini full day, full time. Kulla yaumin syahru Ramadan, syahru sebulan. Syahru itu kan waktu sebulan, Pak, bukan bulan itu. Kalau bulan itu bahasa Arabnya qamar. Ada surah Al-Qamar, surah bulan, itu bulan fisiknya. Tapi kalau syahru itu artinya waktu sebulan. Syahru Ramadan, ayyamam ma'dudat. Syahrul Ramadan itu ayyamam ma'dudat, hari demi hari yang berbilang sampai 29 atau 30, full time selama sebulan. Makanya dulu katanya Bahari ya, orang Udik ya, orang gunung mungkin bingung dengan orang Islam ini puasa sebulan. Mereka mencoba 3 hari aja mati. Ternyata orang Islam itu siang aja puasa kan, malam kada sebenarnya. Berjalan ke kota, Jar, kalau kami Jar, api ini beberapa aja. Orang kota ini pemalar, api dikurung. Ini mah listrik ini api dikurung aja ya. Jadi puasa misalnya kan, puasa itu panjang, tapi ternyata tidak cukup puasa itu. Ditambah lagi dengan malam. Di dalam konsep tentang malam, nah ini malam ini kan ketika matahari tidak ada di atas kan malam, dan itu relatif juga tergantung di mana kita berada. Di Amerika sekarang pagi, siang. Di sini kita malam. Di Amerika sore, maaf.
Di Amerika maghrib ini, kita di sini subuh. Ya. Lalu kita tahu apa itu malam. Ternyata banyak Pak di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah namanya surah malam, surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila telah gelap. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Dari kegelapan malam yang gelap gulita, dari kejahatan yang menjelma di kegelapan malam yang gelap gulita. Kanu qalilan ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang beriman di malam hari sedikit tidur, di waktu sahur mereka meminta ampun. Jadi soal malam ini banyak dalam Al-Quran dibicarakan. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Orang beriman itu tatajafa junubuhum, lambungnya renggang, anil madaji' dari tilam. Nah, itu kalimat bersayap kan, lambungnya renggang dari tilam. Apa itu? Yada'una rabbahum. Dia berdoa kepada Tuhan. Berarti maksudnya salat malam maksudnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Berselimut itu artinya malam dingin, guring. Nah, itu muzammil. Qumil laila, bangun. Ini hari malam, bangun. Illa qalila, kecuali sedikit yang tidak bangun. Nisfahu, atau kalau banyak bangun daripada tidak susah, nisfahu, separuh lah. Separuh bangun, separuh tidur. Wasulusahu, atau kalau agak susah juga separuh, sepertiga. Malam 12 jam rata-rata, dibagi 3, berarti 4 jam. Kita bangun malam berapa? Ya, ada bang kira-kira 4 jam ya? Ada 4 jam lah. Guring jam 8 misalnya. Ya, nanti bangun jam 4. Ya, lumayan lah. Guring jam 9, bangun jam 5. Itu kan 8 jam guring. Sulusahu itu guring 8 jam. Itu kalau kita menghitung malam mulai maghrib. Tapi ada yang menghitung malam itu mulai isya, Pak. Karena malam itu artinya gelap. Wal-laili idza yaghsha. Wadduha wal-laili idza saja. Saja yaghsha artinya gelap. Gelap itu artinya di ufuk barat kada ada lagi cahaya. Kita ini kebetulan bagana di dataran rendah ya. Banjarmasin ini kan rendah. Jadi kita kada tapi tahu cahaya langit di ufuk barat. Nah, di Arab dulu orang banyak tinggal di atas gunung, sebagian di lembah. Yang dilihat langit. Dan langit terang. Makanya ada surah An-Najm, surah bintang. Surah matahari, ya, surah bulan, surah Al-Qamar, surah As-Samas, surah Al-Fajr, itu terkait dengan cahaya-cahaya itu. Hilang cahaya di ufuk barat, itulah malam. Nah, kalau gitu malam kita ubah dari jam 6.30 menjadi jam 8 misalnya ya, waktu Isya. Nah, 8 sampai jam berapa? Ya kita anggap fajarnya jam 5. Berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 jam. Kalau sepertiga berarti 3 jam. 3 jam dari 9. Berarti kalau 3 jam berapa bangun itu? Kalau guringnya misalnya Isya kita sholat, atau kalau Nabi kan ada juga yang Isyanya di akhir malam kan? Anggaplah kita tidur jam 8. 8 tambah 6. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berarti jam 2. Sulusahu itu jam 2. Bangun sampai siang. Nisfahu wa sulusahu. Ya, sepertiga.
Jadi malam ini ada fadilat-fadilat tertentu terkait dengan malam. Nah, di bulan Ramadan ini kita disadarkan tentang malam ini. Kita sholat isya berjamaah, sholat tarawih. Kalau Nabi tarawihnya di akhir malam juga. Kemudian kita bangun sahur untuk makan. Tetapi ingat, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Tasaharu itu bukan makan sahur saja artinya. Kan sering itu kita melihat di capture di WA kan ya. Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada berkah. Di kepala kita, kata-kata bersahurlah itu makan. Tapi dalam syarah hadis, yang dimaksud dengan tasaharu itu waktu sahur. Berwaktu sahurlah kamu. Sesungguhnya pada waktu sahur itu ada berkah. Bisa untuk makan. Kalau puasa. Kalau tidak puasa berarti untuk beribadah. Atau memang makan sahur plus ibadah. Nah, itu namanya tasaharu ya. Memang ada sahur, ada suhur katanya. Orang Arab kadang-kadang untuk membedakan makan dan ibadah itu sahur dan suhur. Kalau suhur itu makanan sahur. Kalau sahur itu waktu sahur. Tasaharu bisa kedua-duanya. Bisa makan sahur atau bangun di waktu sahur untuk ibadah. Nah, ini bahasa Arab ini memang rumit ya. Satu kata itu diubah dikit beda artinya. Wudu berwudu, tapi kalau wadu itu banyu yang kita pakai untuk berudu, itu wadu. Tapi kalau wudu berudu. Kalau kita kan kurang lebih aja hintalu dengan hintalu. Nah, ya telur juga kan. Dipanjangkan dikit tuh tetap hintalu saja. Ayam hayam, nah, sama aja. Alabiyu halabiyu, ya kurang lebih lah. Ya itu para negara sana. Halabiyu ya. Orang halabiyu kada mau dicembet alabiunya halabiyu pakai hala. Bandingannya adalah hayam haruan hintalu tadi ya. Tapi ketika masuk ke itik kada mau hitik. Nah, ini kada konsisten juga halabiyu nih. Iya inilah. Nah, jadi Ramadan itu melatih kita full time, siang malam. Makanya nanti anak-anak mungkin sering tidak tahan dia. Mungkin hanya 10 hari pertama kawa disiplin anak-anak kita. Sisanya sudah mulai susah, digarak ngali, dibangunakan kada kawa, didudukakan tetap 4 jam. Nah, 4 jam. Mau aja duduk. Si utuh nih, 4 jam mata. Disuapi ya, si utuh nang umur 6 tahun 5 tahun nih kan disuapi ada tapi minta menggugut guringnya. Nah, itu pengalaman kita mendidik anak-anak bangun sahur itu tidak mudah itu. Kalau syukur kita anak sudah ganalan ini. Nah, tapi cucu pulang ada kan? Iya, kada mau ganal jawabannya anak ya. Nah, jadi malam pun kita dididik oleh Tuhan, oleh Allah. Ada lagi nanti yang pendidikannya itu yang cukup rumit itu adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf ini memaksimalkan malam. Nah, jadi kalau kita baca dalam riwayat ya, i'tikaf itu bukan siang, ternyata malam Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan Lailatul Qadar. Malam juga kan? Lailah malam, qadar penentuan. Tidak ada siang penentuan. Tapi malam penentuan. Malam penentuan itu kalau di dalam sejarah Nabi hidup, masih hidup nabinya, itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Tapi setelah Nabi wafat, Al-Quran sudah selesai diturunkan. Apa masih ada malam qadar? Masih ada. Itulah yang kita
harapkan di malam-malam terakhir Ramadan. Di Banjarmasin sudah mulai membudaya 10 hari terakhir, masjid-masjid juga banyak diisi oleh orang-orang yang berusaha memanfaatkan malam ini. Memang kita tidak terlalu kuat memang. Artinya mungkin i'tikaf kita tuh parsial, biar buahnya parsial. Parsial itu artinya ya sampai pokok 11 saja. Ada tahan lagi mata nggak ya Pak? Nah. Ya mungkin itu perlu persiapan memang. Artinya mungkin perlu siang tidur yang cukup dengan niat yang kuat, nanti di malam hari kita lebih banyak untuk beribadah. Jadi itu yang dikatakan rumah irama itu. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya begadang boleh saja. Kalau ada perlunya, itu menunggu Lailatul Qadar. Tapi kalau main bedom, main berime, menggantung baterai di telinga, itu ada maknanya. Beremian aja begadangnya. Nah, jadi Rumah Irama ini bagus juga. Lagu-lagunya itu sebagian dakwah. Nah, kembali ke soal malam ini. Sehingga Nabi mengatakan, "Mayyataharraha falyataharra bil ashril awakhir min Ramadan." Siapa yang ingin menemui malam qadar ya, bukan malam turunnya Al-Qur'an, malam qadar. Malam qadar itu malam penentuan. Ditentukan orang ini akan baik atau tidak, itu di malam-malam terakhir. Tapi kalau kita berusaha untuk menjadi baik, insya Allah dapat baik. Usahanya apa? Ya tadi siang puasa, malam disiplin, sudah tarawih disiplin. Malam terakhir kita semakin intensif banyak berdoa. Salah satu doa yang dibaca oleh Nabi kan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, coba perhatikan itu kalimatnya itu. Di situ diungkapkan atau dibaca dengan afuun. Bukan ghafurun tapi afuun. Beda dengan antara afa dengan ghafara. Kalau kita biasanya mengawinkan atau menyandingkan afa atau afiyat itu dengan sehat. Sihat wal afiat. Nah, ini sering ulun jelaskan tentang afiat ini. Tapi dalam doa ini juga diungkapkan atau dipakai kata-kata afiat. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun, maha pemaaf, maha penerima. Fa'fu anni, terimalah atau maafkanlah, terimalah diriku ini. Jadi kita menyerah kepada Allah agar kita diterima oleh Allah. Itu namanya afuun. Diterima itu ya apa adanya kan. Kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, yang lalu mungkin banyak catatan-catatan sejarah hidup kita yang hitam, yang kelabu, yang kelam, yang merah, mungkin ada kuning, sedikit hijaunya. Nah, anggaplah hijau itu yang diterima kan. Tapi ini kan ada kaitannya lawan pemilu lah. Ini hijau ini aja bukan ketiga, berarti ini sidin aja. Oh, lain lagi. Kalau kuning ini Gulkarn aja. Itu Bahari, itu zaman Orde Baru ya. Wah ini bebarang aja warnanya kan. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun, maha penerima, karimun, maha mulia. Orang yang mulia, orang yang terhormat, karim. Bahkan karim itu artinya juga apa? Korma kan, korma itu kan memuliakan. Nah, makanya disebut dengan korma karena hidangannya korma, lalu korma itu hanya memuliakan. Memuliakan tamu dengan korma. Nah, korma itu artinya mulia. Karena orang Arab Bahari ya hidangannya banyu zam-zam dengan korma. Nah, lalu disebut korma. Padahal itu tamar.
tamar itu artinya kurma, buah manis. Ya kalau wadah kita rimpe binuang lah kalau ada kurma kan. Nah, atau pisang mahole kan barangnya. Salak kan. Nah, jadi kita meminta kepada Allah, fa'fu anni, terimalah ya Allah. Karena kita di 10 hari terakhir itu memang betul-betul memaksimalkan hidup berdua dengan Tuhan. Jadi orang iktikaf itu hidup berdua dengan Tuhan. Nah, itu iktikaf itu. Jadi iktikaf itu sangat dalam maknanya. Kita sudah nafsi-nafsi iktikaf itu. Makanya tidak ada iktikaf berjamaah. Ayo kita iktikaf, nyawa duduk belakang, udah di muka. Bila udah guring, nyawa boleh jaguring juga. Bukan ada itu. Kada ada iktikaf berimaman, kada ada. Iktikaf itu adalah kemandirian masing-masing orang untuk berdua dengan Tuhannya. Nah, itu iktikaf. Jadi ini merupakan usaha agar kita benar-benar diterima oleh Allah. Maka doanya, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu di mana itu? Di 10 terakhir. Ada orang yang hendak mencari separuh aja. Orang Banjar ini kan bisa separuh. Berapa makannya? Separuh aja. Nah, walaupun separuhnya ini ternyata bukan setengah. Karena ternyata harganya larang. Full 12.000, separuh 10.000. Wah, berarti ini kan matematika Banjar nih. Separuh aja jelas takarakan. Nah, ternyata bukan setengah ya. Ada orang yang menawar separuh aja 10 hari terakhir ini, lalu dipilih yang ganjil-ganjil. Nah, itu artinya menawar. Mun kawa jangan ditawar mun kawa. Jadi begitu masuk malam ke-21 kita berusaha. Nah, cuma ulun nih kada kawa jawaban lagi nang maamalakan ini cuma nih paling kada disampaikan dulu kan. Paling-paling ulun kerajak memilih nah hari Ahad atau hari Sabtu nang libur kan, jadi siang enggak guring. Amun nang masih begawe ini pian kada kawa kita beralasan bos, maaf nah isuk kada turun anak malam nang iktikaf kada kawa. Mati perusahaan berita iktikaf. Sakalinya beritakan nih panitia masjid bujur kasih anu iktikaf kada turun ke kantornya. Kada ada aja sih din. Nah berarti beralasan aja juga 2 kali itu luputnya. Awan kada turun ke kantor, mana beralasan iktikaf berbohong. Ini kayak anu juga, kenapa kada turun? Nah, kematian, isuk kematian pulang, sekalinya rumah di samping pekuburan umum. Hari-hari ya, orang situ pekubur, mana-mana datang orang mau memburakan mayat di situ. Julah alasan kada turun, nah, ada kematian. Jadi manusianya akalan. Ya. Nah, jadi 10 hari terakhir ini luar biasa pian. Artinya itulah ibarat nyiur tuh. Semakin tuha itu semakin banyak minyaknya. Jadi bulan Ramadan itu seperti kelapa, bukan seperti manisan. Nah, kalau manisan ini kan semakin kau ujung semakin hambar. Amun nang suah makan manisan, mun kada suah ada tahu juga. Kami bahari ini tuh hok mai ikut manisannya pian dah lah. Ikut nah kerakuk. Karena mengaji bahari itu salah satu selamatannya itu naik jus itu adalah manisan. Di samping lakatan, hintalo, ulatih, dan manisan. 4 nih dengan. Nah, si ading halus nih kada tahu. Ada lagi wah ini kalau bisa selamatan lawan manisan, kada tahu lah, ulatih kada tak. Nah, bahari itu saraba main simbol kan. Ulatih itu supaya lantih, membaca itu lancar lantih. Kalau manisan supaya bebuku beruas. Nah, berarti itu paring makan makanannya. Tapi cucukannya paring. Cucukan manisan tuh paring. Memang jadi lawan paring buluh ya, pakai buluh kan, lalu pakai manisan. Jadi bebuku beruas. Cuma yang dimakan manisannya aja, banyunya diisap, diigut diisap. Nah, kemudian hintalo supaya
bacaan itu bulat. Nah, kayak hintalo. Padahal hintalo kada bulat lah. Nah, hintalo bulat, bacaan kayak hintalo bulat ya. Laulakatan tuh supaya berikit. Nah, berarti julun sesekali pakai lem agung. Tapi lem agung kada kau dimakan kan? Tapi ternyata kekanakan wah ini lem dihisap juga. Nah, kira-kira meniru yang bahari kira-kira. Nah, ini aneh juga kekanakan ini lem di bahari itu kami kada lem, tetapi lakatan. Tapi lakatan itu tujuannya supaya pelajaran yang diberikan oleh guru ini merikit di kepala sehingga yang diajarkan itu ingat simbol 4 ini. Nah, jadi Ramadan ini kalau kita ibaratkan itu seperti nyur, begitu semakin tua itu semakin banyak minyaknya ya. Semakin anom kada berminyak. Tapi wah ini nyur anom talarang pada nyur tua. Nah, itu lain pulang ini wah ini macam-macam berubah-ubah zaman lah. Tapi kalau manisan tadi ka ujung hambar. Nah, jadi intinya tidak lain kita berusahalah ya. Ramadan ini alhamdulillah kita masih diberi umur sampai tahun ini. Nah, kita berazam untuk puasa di siang hari dengan disiplin, kemudian malam hari kita disiplin juga tarawihnya. Soal jumlah rakaat kita sarah aja, ya, ada yang 8, ada yang 20. Kalau bahari ada yang 36. Ulun yakin kalau ada yang 36 kada berurang. Nah, nang 8-nya jangan tapi turun. Lagi 36. Nah, jadi sampai dikatakan di dalam Fiqh sunnah Said Sabiq itu kata beliau sebenarnya tarawih itu adalah salat-salat sunat mutlak yang dilaksanakan di malam hari dan rakaatnya mulai 8 dan seterusnya sampai jumlah yang tidak terbatas. Artinya kita bebas untuk salat menghidupkan malam Ramadan itu untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala yang puncaknya tadi di 10 hari terakhir. Nah, itu kita i'tikaf. I'tikaf adalah konsentrasi untuk lebih banyak berdoa bermunajat kepada Allah dan salah satunya adalah memohon kepada Allah agar kita diterima olehnya dengan kalimat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang dapat ulun sampaikan untuk mengawali ya katakanlah ini mengawali ini karena masih 3 hari ya supaya kita bersemangat untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.